Hello guys, masih pada sehat ya? Oke, kali ini kita akan menceritakan alur cerita film horor terbaru lagi yang pastinya kalian sudah pada tahu ya, yaitu The Black Phone 2. Menceritakan 4 tahun setelah lolos dari si Grabber di film Black Phone yang pertama, Penny Black yang kini berusia 17 tahun masih dibayangi trauma. Sementara adiknya Gwen mulai dihantui penglihatan tentang tewasnya para bocah di sebuah perkemahan tempat terpencil bernama Alpine Lake yang ternyata terhubung dengan masa lalu ibu mereka. Sekarang mereka bukan lagi berhadapan dengan manusia guys, tapi dengan entitas jahat yang jauh lebih ganas dan mengerikan. Dan tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di pegunungan Rocky, Colorado, 1957, seorang wanita bernama Hope Elder yang sedang menelepon seorang wanita. Gadis ditelepon bercerita tentang mimpinya, tentang pegunungan Alpen dan 7 kode angka yang terukir di es. Lalu, telepon pun terputus. You're here in Colorado, right? Who is this? Hello? Can you hear me? Di sini cerita langsung meloncat ke tahun 1982. Kini Pin dan Gwen sudah masuk SMA. Seperti di Black Phone pertama, adegan pertama disuguhkan dengan sebuah perkelahian antara Pin dengan musuh bebuyutan di sekolah. Beruntung pada saat itu Gwen datang melerai. Pin yang sudah beranjak remaja, kini dia lebih berani untuk melawan siapa saja yang sok jadi jagoan. More blood the better. Lalu kita diperkenalkan kepada Ernesto, karakter baru di film. Dengan mobilnya, ia menghampiri Gwen dan Pin menawari mereka sebuah tiket konser musik. Jika mereka mau, dia akan sekalian membelikannya. Diketahui kalau si Ernesto ini adalah adik dari Robin, sahabat Penny yang dibunuh oleh si Grabber dalam tragedi di Black Phone yang pertama. Walaupun tragedi tewasnya si Grabber sudah berlalu 4 tahun lalu, namun Penny masih suka berhalusinasi tentang si Grabber yang selalu muncul terkadang di hadapannya. Adegan lalu berpindah menampilkan perkemahan di Gunung Alpen. Kamera berfokus pada seorang bocah yang memakai jaket berwarna kuning, yang tiba-tiba dikejar oleh seseorang misterius. Bocah itu terjatuh dan ditikam. Sebelum tewas, dia mengukur huruf W di lantai es yang membeku. Tapi ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi dari Gwen. Lalu terdengar ada suara telepon berdering. Ketika dia mencoba mengangkat telepon itu, anehnya bunyi teleponnya berpindah yang awalnya di dalam rumah, kini suara telepon tersebut berada di luar. Gwen sempat yang akan membuka pintu. Untungnya Penny datang menyadarkannya. Gwen, wake up. What are you? You were sleepwalking again. Pada pagi harinya Gwen didatangi Ernesto memberikannya tiket konser musik yang telah ia janjikan. Di lain tempat, Penny yang kembali mendengar ada telepon berdering dari telepon umum. Dengan penuh curiga, Pin mencoba mengangkatnya. Seolah tahu apa yang terjadi, Penny langsung menjawab telepon tersebut dengan mengatakan, "Maaf, aku tidak bisa membantu," lalu menutup teleponnya. Sekilas kita diperlihatkan ke perkemahan di Gunung Alpin kembali. Sebelumnya anak berjaket kuning yang diserang, sekarang bocah yang memakai jaket warna biru. Nasibnya sama, bahkan lebih mengerikan, yaitu terbakar di perapian. Dalam sekaratnya, bocah itu kembali meninggalkan pesan. Di mana sebelumnya sudah ada huruf W, sekarang dia membuat huruf B. Lagi-lagi Gwen kembali terbangun mendengar telepon berdering. Dan jelas terdengar kalau suara telepon itu berasal dari luar. Gwen membuka pintu dan ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ia melihat jasad dari bocah yang dibakar di Gunung Alpin itu. Suara telepon berdering itu terdengar kembali, namun suaranya terdengar sangat jauh. Ia menaiki sepeda mencari sumber suara teleponnya berasal. Dan ternyata suara telepon itu berasal dari bekas rumah Pin dulu pernah disekap di sana, yaitu di rumahnya si Grabber. Kalau kalian pernah nonton film yang pertama, rumah ini adalah rumah bekas tragedi pembantaian. Gwen menerobos masuk ke dalam rumah, tepatnya ia berada di ruangan bawah tanah. Gwen lalu mengangkat teleponnya.
Yang ternyata itu adalah panggilan dari ibunya Gwen yang telah meninggal, Hope Elder, yang kita lihat di awal film. Oke guys, sedikit gue jelaskan lebih detail ya. Jadi Hope Elder yang kini berada di tahun 1950-an bermimpi tentang bocah yang menulis 7 angka di atas es. Dan ketika 7 angka itu digunakan untuk menelepon, ternyata angka itu tersambung kepada rumah itu dan kini Gwen yang mengangkatnya. Dan sekarang Gwen yang berada di tahun 1982. Sempat terjadi pembicaraan. Terungkaplah kalau Gwen dan Hope ini mempunyai mimpi yang sama soal bocah-bocah itu yang menuliskan sebuah huruf di atas es. Di sini kita juga bisa ambil kesimpulan kembali bahwa teror si Grabber ini juga pernah terjadi pada ibunya dulu. Tak lama kemudian, telepon pun terputus. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok Max. Kalau kalian ingat, Max ini adalah adik si Grabber yang sudah tewas di film pertama. Kemudian teleponnya berbunyi kembali. Bertepatan dengan itu, Vinny datang dan suasananya kembali seperti semula. Bagi Gwen, apa yang tadi ia alami seperti nyata, bahkan dia merasa dirinya sudah tidak waras. Namun bagi orang lain, Gwen seperti sedang sleepwalking. Gwen memberitahu Vinny kalau tadi dia sedang menelepon dengan ibunya, yang kini ibunya sedang camping di Alvin. Vinny yang mendengarnya sempat ragu bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Tapi bagi Gwen ini adalah sebuah petunjuk karena bukan tanpa alasan ibunya menghubunginya. Gwen berencana akan pergi ke Alvin karena dia yakin kalau ada sesuatu di sana. Dia juga mengajak Vinny untuk pergi bersama. Diketahui kalau di Danau Alpin sedang ada sebuah kegiatan perkemahan sekolah Kristen. Bisa saja mereka datang ke sana untuk melamar pekerjaan sebagai konselor, sambil mereka juga mencari informasi lain. Lalu datanglah ayahnya memberitahu kalau dulu ibunya juga pernah kerja di sana. Paginya mereka pun berangkat ke Alpin dan diantarkan oleh Ernesto. Perjalanan yang sangat panjang, namun saat hampir sampai, turun hujan salju yang sangat lebat, hingga membuat pandangan mata pada malam itu terganggu. Dan akhirnya mereka pun sampai di perkemahan itu. Mereka disambut oleh seorang pembina bernama Armando. Dari informasi yang didapatkan, ternyata rencana perkemahan anak sekolah itu dibatalkan dengan alasan karena cuacanya yang semakin memburuk. Dalam tebalnya kabut salju, Vinny sempat melihat ada sebuah telepon umum di sana, yang seakan kemanapun Vinny pergi, telepon umum itu selalu ada. Ernesto dan Vinny mengikuti Armando, sedangkan Gwen mengikuti staf perempuan bernama Mustang yang juga bertugas di sana. Dalam tidurnya, Gwen kembali bermimpi, memperlihatkan seorang bocah yang bernasib sama. Dia tewas dan meninggalkan pesan huruf H. Jadi sekarang huruf itu menjadi WBH. Sementara di luar, Vinny mendengar telepon umum itu berdering. Vinny mengangkat teleponnya dan memberi jawaban yang sama kalau ia tidak bisa membantunya. Namun tiba-tiba pintu telepon umum itu terkunci hingga membuat dia terjebak di sana. Tak lama kemudian terdengar suara dari si Grabber yang mengatakan bahwa di neraka tidaklah panas, melainkan dingin seperti di kutub. Kembali kepada Gwen, kali ini ia dikejutkan oleh sosok bocah yang tewas keluar dari bawah ranjang. Dengan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka-luka. Mereka datang dari segala arah. Puncaknya adalah ketika mayat itu terpenggal di jendela. Vinny yang berhasil keluar mendengar teriakan Gwen dan langsung menghampirinya. Terlihat Gwen begitu sangat panik ketakutan. Agar bisa saling menjaga, mereka pun memutuskan untuk tidur di kamar yang sama. Di sini juga Ernesto jadi tahu soal mimpi-mimpi yang dialami Gwen selama ini. Berharap dengan Ernesto tahu, dia bisa membantu atau memahami kondisinya. Di pagi harinya Armando lalu mengantarkan mereka ke kabin untuk sarapan. Armando sempat bertanya untuk apa mereka datang ke sini. Gwen lalu menjawab untuk mendaftar sebagai pembina.
Namun alasan tersebut membuat Armando menjadi curiga. Pasalnya pihak sekolah tidak pernah membuka lowongan untuk seseorang dari luar menjadi pembimbing. Mereka yang tidak punya alasan lain akhirnya berterus terang. Vinny berkata kalau dulu ibunya pernah bekerja di sini dan sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Saat itu ibunya ikut peserta perkemahan pada tahun 1950-an. Namanya Hoffelder. Ternyata Armando juga mengenalnya. Mando mengatakan kalau dulu ibunya punya nama panggilan yaitu Starlight. Vinny sempat bertanya soal telepon umum itu, namun tidak banyak informasi yang ia dapatkan. Hanya saja telepon itu sudah tidak berfungsi lagi sejak 2 dekade lalu. Tentu saja ini jadi tanda tanya besar bagi mereka karena tadi malam telepon umum itu berdering. Dalam percakapan mereka, tiba-tiba telepon umum itu kembali berdering. Awalnya dia mengira itu adalah si Grabber yang menelepon. Namun yang terdengar adalah suara bocah yang mengatakan kalau dia kedinginan. Vinny fokus menelepon tanpa ia sadari sudah ada 3 arwah bocah yang sedang memperhatikannya dari luar. Intinya dari pembicaraan mereka, bocah itu meminta tolong untuk menemukan jasad mereka. Mereka sendiri tidak tahu ada di mana. Yang mereka rasakan hanyalah dingin dan gelap. Tapi tiba-tiba bocah itu mengingatkan Vinny bahwa seharusnya Vinny tidak berada di sini. Dalam pandangan Vinny, dia tidak melihat keberadaan para bocah itu ada di dekatnya. Pada malam harinya, Gwen kembali bermimpi. Kali ini dia diberikan penglihatan tentang ibunya yang sedang berada di telepon umum. Pembicaraan yang sama persis seperti Gwen saat menerima telepon dari ibunya. Hanya saja Hoffelder ibunya berbicara dengan seseorang yang juga ada di Danau Alvin. Jadi intinya guys, siklus ini seperti terulang kembali. Apa yang ibunya alami dulu, sekarang itu juga terjadi kepada Gwen. Lalu muncul arwah para bocah itu dan mereka berlari masuk ke dalam hutan. Di sini Gwen diperlihatkan semuanya, bagaimana para bocah tersebut tewas. Gwen terbangun karena mendengar suara pintu yang terbuka sendiri. Di sana ia melihat ada sosok wanita bergaun putih. Gwen keluar dan melihat salah satu arwah dari bocah tersebut. Bocah itu seperti ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Di waktu yang sama, Vinny mendengar telepon itu berbunyi kembali. Di sana Ernesto pun ikut bersamanya. Ernesto memperingati Vinny untuk jangan mengangkatnya, tapi Vinny bersikeras meminta Ernesto kembali dan menjaga adiknya. Dan sekarang yang menelpon Vinny adalah si Grabber. Walaupun si Grabber sudah tewas, tapi dia tahu kalau Vinny bisa berkomunikasi dengan arwah lewat telepon. Tanpa Vinny sadari kalau arwah si Grabber sebenarnya ada di dekatnya. Si Grabber menjelaskan alasan dirinya menghubungi Vinny adalah untuk melakukan balas dendam. Karena Vinny telah menewaskan Max, adiknya si Grabber. Si Grabber dengan lantang mengatakan dia ingin Vinny merasakan apa yang ia rasakan selama ini atas kehilangan adiknya, yaitu dengan meniadakan Gwen. Sementara itu Ernesto yang kehilangan Gwen terus mencarinya keluar. Gwen sendiri kini berada di alam para arwah. Dan akhirnya di sana Gwen bertemu dengan si Grabber. Sesuai dengan janjinya, dia akan mengambil jiwa Gwen sebagai pembalasan dendam. Terjadilah pertikaian antara Gwen dengan si Grabber. Tak lama mereka datang. Di dunia nyata, Ernesto bersama yang lainnya melihat tubuh Gwen terpontang-panting. Lalu benda-benda yang berterbangan dengan sendirinya. Yang lain tidak melihat kalau Gwen sebenarnya sedang berjibaku melawan si Grabber. Mereka berusaha untuk menarik Gwen dan untuk sesaat si Grabber pun melepaskannya. Tak lama Gwen tersadar kembali. Atas apa yang terjadi kepada Gwen, para staf di sana mengira kalau Gwen mengalami kerasukan. Kini mereka semua berkumpul di gereja. Agar semuanya menjadi jelas, Gwen mencoba menjelaskan soal mimpinya itu. Intinya dalam mimpi itu, Gwen bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Dia bisa melihat masa lalu atau masa yang akan datang. Mungkin bisa dikatakan kalau dia indigo guys. Di sini Gwen juga memberitahu mereka nama 3 bocah korban yang tewas itu. Mereka adalah Spike, Carl, dan Felix.
Sebelum mereka meninggal, ketiga bocah itu sempat meninggalkan pesan huruf WBH. Bahkan Gwen menceritakan secara detail bagaimana mereka meninggal. Armando terkejut bagaimana Gwen bisa tahu semua itu. Dan faktanya memang tragedi itu pernah terjadi di sini. Tapi kejadian itu sudah lama terjadi. Sekali lagi Gwen menjelaskan dia tahu semua itu melalui mimpinya. Dan kedatangannya ke sini adalah untuk mencari ketiga jasad bocah itu. Karena jika tidak ditemukan, arwah mereka akan terus bergentayangan. Vinny menyambung pembicaraan, bertanya apakah mereka kenal dengan si Grabber. Tentu saja mereka kenal si penculik para bocah. Di sini Vinny mengungkapkan bahwa si Grabber tewas karena diambil nyawa oleh dirinya 4 tahun lalu. Armando lalu bertanya pada Gwen awal mula ini bisa terjadi dan apa hubungannya si Grabber dengan 3 bocah yang meninggal tersebut. Armando lalu menunjukkan sebuah foto dan dia mengatakan kalau ini adalah foto terakhirnya bersama para peserta camping. Dia juga menunjukkan foto dirinya dan Hope Elder, ibu mereka. Namun saat Vinny melihat lebih dekat foto itu, dia sangat terkejut karena ternyata si Grabber sendiri satu angkatan dengan ibunya dan juga Armando. Dan dikonfirmasi bahwa nama asli dari si Grabber itu adalah Bill. Mereka biasa memanggilnya Wild Bill Hickok karena bergaya seperti koboi. Dan ia bekerja di peternakan. Mendengar nama Wild Bill Hickok, akhirnya Gwen sadar kalau WBH, nama yang ditulis 3 bocah itu adalah si Grabber. Gwen bisa menyimpulkan inilah awal mula si Grabber melakukan kekejian itu dan ketiga bocah itu adalah korban pertamanya. Lalu timbul sebuah pertanyaan, kenapa sekarang rohnya si Grabber gentayangan dan mulai meneror? Teori dari Gwen mengatakan si Grabber mungkin mendapatkan kekuatan dari rasa ketakutan para korbannya. Atau mungkin ada entitas lain yang memberikan ia kekuatan. Yang Gwen lihat dalam mimpinya, ketiga bocah itu dikubur di bawah air es yang membeku. Mereka harus menemukan ketiga jasad bocah itu segera. Selain untuk membuat arwah mereka tenang, itu juga bisa membuat kekuatan dari si Grabber menghilang. Pagi harinya semua orang dikerahkan untuk membersihkan tumpukan salju di atas danau yang membeku karena dugaan mereka kalau jasad ketiga bocah itu dimasukkan ke dalam danau itu. Namun sampai pada malam hari upaya itu tidak membuahkan hasil. Vinny dan Ernesto bergantian menjaga Gwen tidur di kamar agar nanti jika Gwen bermimpi sambil berjalan mereka bisa memastikan Gwen aman. Dan ternyata mimpi itu memang datang kembali. Bukan mimpi, tapi sukmanya Gwen masuk ke alam para arwah. Kali ini Gwen diperlihatkan apa yang terjadi kepada ibunya dulu. Di saat ayahnya sedang tertidur, ibunya diam-diam datang ke rumah si Grabber. Dia menuju ke tempat ruangan bawah tanah dan terlihat ada seseorang yang disekap. Namun saat ibunya akan kembali, si Grabber datang dan langsung menculik ibunya. Bukan hanya sekedar diperlihatkan ke masa lalu, tapi si Grabber juga mengajak Gwen untuk ikut ke masa itu. Intinya si Grabber ini ingin menunjukkan siapa dia sebenarnya kepada Gwen, sebelum nanti dia mengambil jiwanya Gwen. Gwen dibawa ke sebuah tempat yang dimana di sana ia melihat ibunya melakukan bundir. Dulu ayahnya mengira kalau ibunya melakukan bundir, tapi pada kenyataannya ibunya diambil nyawanya oleh si Grabber. Sekarang setelah Gwen tahu semuanya, kini giliran dia yang diburu oleh si Grabber. Kejadiannya terulang seperti kejadian sebelumnya, yaitu di tempat ruangan bawah tanah. Tapi di saat Gwen terjebak di satu ruangan, keajaiban itu nyata, di mana datang si bocah yang menolong membukakan pintu. Sementara di dunia nyata, mereka tahu kalau Gwen sedang dalam bahaya di mimpinya. Sukma Gwen kini berada di Danau Alpin. Di sana ia melihat Armando yang masih mencari jasad bocah hilang tersebut. Dan akhirnya dia menemukan salah satu jasad bocah itu. Terdengar telepon di sampingnya berdering kembali. Gwen mengangkatnya, namun itu adalah sebuah jebakan agar Gwen tidak bisa keluar dari sana. Sementara Armando yang mencoba memecahkan es yang ada di danau, tanpa ia tahu si Grabber juga memecahkan bagian es di belakangnya, hingga es itu pecah dan Armando pun tenggelam di sana. Sekuat tenaga Gwen berusaha membuka.
Sekarang giliran Gwen yang diserang. Serangan itu langsung berdampak kepada tubuh Gwen yang masih tertidur. Tubuh Gwen berputar hebat. Sekuat apapun mereka membangunkan Gwen, tapi itu sia-sia saja. Gwen seperti terkunci di alam para arwah. Sukmanya tidak bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Tapi teriakan Vinny dari alam dunia sampai kepada Gwen. Vinny berteriak agar Gwen melawan balik. Teriakan dari Vinny seperti memberi kekuatan baru bagi Gwen. Kamar telepon itu pecah, menghempaskan tubuh si Grabber. Gwen berkata, bukan karena kau aku datang ke sini, tapi aku datang atas kemauan sendiri. Dan Gwen juga baru menyadari bahwa di alam mimpi dia mempunyai kekuatan super. Bahkan kekuatan itu melebihi si Grabber. Dengan hanya sekali sundulan, si Grabber pun langsung tumbang. Gwen tersadar kembali dan ia langsung berlari menghampiri Armando yang kini tenggelam di danau. Beruntung Armando masih bisa terselamatkan. Di sini mereka juga akhirnya berhasil menemukan lokasi dari jasad salah satu bocah yang hilang. Tinggal 2 bocah lagi yang masih belum ditemukan. Tak lama kemudian, ayah mereka datang menjemput. Ayahnya merasa khawatir dengan keadaan mereka. Tapi saat itu Gwen berkata agar mereka tetap tinggal di sini karena Gwen merasa semua ini belum selesai. Di pagi harinya, mereka meminta bantuan orang lain untuk membantu menemukan jasad lainnya. Dan pencarian itu dilakukan sampai pada malam hari. Di lokasi Gwen sempat tertidur agar dia bisa berpindah ke alam para arwah. Dan si Grabber yang memang belum hancur, kini dia datang kembali mencoba menyerangnya. Tapi ternyata tujuan si Grabber bukan Gwen, tapi salah satu dari rombongan mereka yang ada di dunia nyata. Dia yang akan menolong malah terperosok masuk ke dalam danau yang dingin. Gangguan dari si roh jahat memang nyata terjadi kepada mereka yang ada di dunia nyata. Mereka diserang oleh sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Di sisi lain, di bawah danau, Gwen menemukan sebuah gentong yang berisi salah satu jasad. Ini yang menjadi sasaran si Grabber harus berjibaku oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun walaupun tidak terlihat, ternyata si Grabber ini masih bisa disentuh guys. Dan Vinny pun langsung menendangnya. Setelah itu Gwen kembali untuk melawan si Grabber. Tapi kali ini Gwen tidak sendirian. Arwah si bocah muncul ke permukaan dan menjatuhkan si Grabber. Tak hanya itu, jasad terakhir pun berhasil ditemukan dengan muncul sendiri ke permukaan. Yang artinya kekuatan dari si Grabber sudah mulai melemah. Tanpa ampun, Gwen lalu menikam si Grabber dengan kampak miliknya sendiri. Vinny yang sudah tahu kalau si Grabber bisa disentuh, dia lalu menghantamkannya ke danau es. Mereka memisahkan bagian anggota tubuh si Grabber, lalu memasukkannya ke dalam danau yang membeku. Terlihat jiwanya si Grabber dibawa oleh ketiga arwah para bocah itu masuk ke dalam dasar danau. Saat akan kembali pulang, tiba-tiba telepon umum itu berdering kembali. Gwen mengangkatnya. Telepon itu bukan dari si Grabber, melainkan itu adalah panggilan dari ibunya. Pembicaraan itu sedikit membuat kita sedih guys, karena Gwen berkata kalau dia sangat merindukan ibunya. Gwen sempat bertanya apakah Gwen akan selalu terkena kutukan ini. Ibunya menjawab bahwa ini bukanlah kutukan, tapi ini adalah sebuah anugerah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ibunya lalu pamit dan menitip salam kepada Vinny. Katakan bahwa ibunya merindukannya. Dan dengan itu, akhirnya di sini pun selesai guys. Apakah film ini akan ada kelanjutannya? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Karena tidak ada pemberitaan resmi apakah akan dibuat yang ketiganya atau ini adalah film yang terakhir. Dan oke guys, semoga apa yang ingin diceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.